Ketemu lagi dengan saya Yohanes Prayoga. Oke, ini ada pertanyaan atau bukan pertanyaan sih, pernyataan ya dari beberapa komentar yang menurut saya bagus untuk saya buat konten dan bagus untuk sharing ke teman-teman sekalian tentang P-Network. Nah, pertanyaannya ada dua, bukan ada dua, tapi dari dua orang yang mungkin maksudnya sama. Oke, saya bacakan. Mr. Nokalas sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Pi diciptakan tidak sama dengan kripto-kripto tradisional yang lainnya. Jadi intinya semua yang disampaikan YouTuber dengan analisa apapun itu masih spekulatif karena masih berpatokan dengan sistem pada kripto BTC, ETH, dan lain-lain. Yang jelas ekosistem dan dengan nilai GCV itu memang pioner yang memperjuangkan agar harga tidak dirusak oleh pasar atau exchange dan lain-lain. Oke, dari situ nanti kita akan jawab ya. GCV itu bukan core team dan bukan inti core team, bukan core team lah intinya ya. Jadi nggak ada gunanya, bukan nggak ada gunanya, tetapi mereka hanya komunitas yang menginginkan harga sekian tapi tidak akan berguna gitu ya bagi core team. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, bro, mau tanya begini, berdasarkan keterangan dari CT bahwa Pi itu dibuat untuk sebagai mata uang digital dan CT menekankan penggunaannya untuk transaksi di market yang ada di ekosistem Pi, maka dibuat salah satunya adalah Map of Pi, di mana pioner dapat menggunakan koin Pi-nya untuk berbelanja di toko-toko yang ada di map di Pi tersebut. Pertanyaannya adalah, bila nilai Pi begitu rendah, misalnya $1, maka Pi yang ada pada pioner yang sudah dimigrasi akan segera habis. Bila koin Pi yang ada pada pioner sudah habis, maka pioner tidak dapat belanja lagi. Artinya tidak ada lagi transaksi, maka ekosistem tidak berjalan. Akhirnya ekosistem yang direncanakan dan yang menjadi tujuan CT bisa gagal. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti itu? Oke, ini kan berarti dari dua pertanyaan itu takut kalau dirusak ya. Kalau dirusak ya harga pasarnya. Kita akan jelaskan sesuai data. Ingat, sesuai data lagi. Oke, kata core team itu Pi sebagai mata uang digital. Mata uang digital itu apa sih teman-teman? Mata uang digital ya cryptocurrency. Nah, apa contohnya mata uang digital? BTC, ETH, BNB juga mata uang digital. Tapi kan core team bilang kalau dia bisa jual beli barang dan jasa di market gitu ya. Nanti ada map of P yang tersedia di market. Oke, kita akan mengacu pada salah satu koin yang disebut-sebut sebagai mata uang digital yang sudah menyebar luas pada saat itu ya, dan mereka sudah punya ATM-nya sendiri. Apa itu? Coindash, teman-teman. Oke, kita lihat Coindash. Kita lihat Coindash. Apa sih Coindash? Kita akan lihat Coindash. Di sini ada Coindash. Sudah saya cari dan ini beberapa yang nanti data-datanya aku sampaikan ke kalian agar tidak hanya asal ngomong. Oke. Nah, di sini Coindash-nya. Wah, ke restart bentar ya. Tunggu dulu. Oke, kita sama-sama belajar. Nah, apa itu Coindash? Dash adalah mata uang kripto. Nah, kan sama kan? Mata uang digital juga yang diluncurkan sebagai metode pembayaran dengan fokus pada privasi dengan tujuan memberikan anonimitas yang lebih tinggi daripada Bitcoin. Dash menyediakan opsi bagi pengguna untuk bertransaksi langsung antar dompet atau menggunakan layanan CoinJoin yang memungkinkan pengguna untuk menganonimkan transaksi. Dan Coindash ini saat ini sudah ada ATM-nya, pernah di Venezuela juga sudah sebagai mata uang ya. Sudah gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya Picoin yang punya project yang seperti itu, sudah banyak yang project seperti itu dan sudah punya nilai dan peringkat ya. Jadi mata uang kripto atau mata uang digital itu sudah terjadi teman-teman ya. Jadi nggak perlu bingung kayak kalau harganya $1 gimana dong, maka nggak akan jalan dong sistemnya. No, karena harga tidak menentukan apakah koin tersebut bagus atau tidak. Walaupun koinnya harganya cuma $1 atau 0, berapa dolar, itu kalau memang proyeknya bagus akan berperingkat dan banyak uang yang masuk di sana. Nah, sekarang kita lihat ya.
Dari sisi kita ambil contoh DAS ini harganya berapa sih? Koin DAS. Oke. Harga koin DAS, Berapa harga koin DAS? Sorry. Nah, di sini 600.000 ya. Koin DAS harganya 600.000. Apakah ketika dia bilang DAS pertama kali diciptakan proyeknya adalah untuk bisa bertransaksi di pasar dan jasa ya, untuk membeli barang dan jasa, dan sampai ada ATM-nya, apakah itu kurang bagus? Bitcoin belum punya ATM, ya kan? Tapi kenapa harganya 600.000? Jadi tidak karena itu, harga tidak dikarenakan apakah kalau rendah itu koinnya bagus, jelek, kalau tinggi harganya koinnya bagus. Tidak, teman-teman. Ini pun peringkatnya 160 kayak gitu. Ya, sekarang kita berpatokan sama Pi lagi. Kita lihat di Pi. Dia bilang kan bukan kripto lainnya. Kalau kalian lihat tadi pertanyaannya dari Mas siapa ini ya? Menyampaikan bahwa Pi diciptakan tidak sama dengan kripto-kripto tradisional yang lainnya. Oke, yang dari Mas HS Iwan Google. Nah, itu kan dia bilang Bitcoin tidak diciptakan seperti kripto-kripto lainnya. Oke, kita pakai dasar white paper lagi. Tahu nggak? Pi Network menggunakan algoritma siapa? Di sini sudah dijelaskan di white paper nih ya, dalam membandingkan algoritma konsensus yang ada, proses yang mencatat transaksi ke dalam buku besar terdistribusi atau desentralisasi, Stellar Consensus Protocol muncul sebagai kandidat utama, yang menandakan bahwa algoritma konsensus Pi Network yaitu SCP atau Stellar Consensus Protocol itu punya siapa sih? Ya punya koinnya Stellar, bro. Gitu ya, teman-teman. Punya koinnya Stellar, ini dia. Nah, ini Stellar ORG. Ini adalah sistemnya atau algoritmanya. Nah, kalau Pi menciptakan bukan seperti kripto yang lain, kenapa harus di bawahnya Stellar algoritmanya? Yang pasti ketika di bawahnya Stellar dan menggunakan algoritma Stellar, bukannya itu sama seperti kripto Stellar, gitu ya, yang digunakan oleh Pi Network. Yang pasti Pi Network ya adalah kripto yang pada umumnya, karena dia di bawahnya Stellar. Mending DAS tadi, DAS dia memiliki sistem DAS sendiri. Bitcoin menggunakan punya Stellar, malah lebih baik DAS toh, dia punya sistem sendiri, punya algoritma sendiri. Nah, sekarang kita lihat harga DAS berapa sih? Kalau kita lihat harga DAS, harga Stellar itu hanya 0,3 dolar, teman-teman. Peringkatnya nomor 19, bukan ecek-ecek. Kenapa Pi menggunakan algoritma Stellar? Karena bukan berarti harganya rendah terus koinnya jelek atau algoritma jelek. Tidak. Walaupun harga Stellar 0,3 dolar, tapi peringkatnya adalah 19 di Coin Market Cap. Kurang bagus apa? Ya. Nah, nanti ketika Bitcoin harganya rendah, jangan langsung menilai, oh, Bitcoin ternyata punya project yang jelek. Oh, no, bukan begitu caranya. Penilaiannya adalah bagaimana market cap itu masuk. Kenapa kok market cap masuk itu sebagai penilaian? Karena ketika market cap naik, ya, menandakan investor banyak yang percaya terhadap project tersebut. Tapi kok harganya rendah? Nah, kalau harganya rendah atau tinggi itu semua dari supply, gitu ya. Dari jumlah total koin yang beredar itu akan menentukan nilai. Seperti yang video sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika ada 10 BTC ya dengan liquidity poolnya adalah 15.000 dolar, maka secara otomatis harga 1 BTC adalah 150. 15.000 dolar berarti 1.500 dolar, teman-teman. Ya, ketika ada 10 BTC dengan liquidity pool 15.000 dolar, maka harga 1 BTC itu 1.500 dolar. Sama seperti Stellar ini. Kalau mau dibuktikan, monggo. Di sini ada namanya
market cap ya. Di sini ada market cap. Kalau teman-teman tahu, coba saya itu ya. Saya kasih catatan biar sama-sama. Waduh, ini sorry nih HP ku kok moro-moro ngeheng. Bentar. Nggak apa-apa deh. Gini aja. Di sini kan ada market cap nih ya. Nah, market cap ini dengan total supply. Oke, jadi nanti teman-teman silahkan dicoba dibagikan nih antara market cap dibagi total supply-nya. Ya, maka akan terbentuklah harga yang di sini. Sekarang bayangkan ini adalah 50B. Nah, teman-teman pasti bisa baca di Picoin itu punya total supply-nya berapa, sehingga teman-teman bisa memperkirakan kemungkinan kalau ada investor sekian berapa ya, gitu ya, kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan dari YouTube itu tolong lebih banyak wawasan, karena bukan berarti harga, saya ulangi, bukan berarti harga rendah sebagai value-nya itu menilai bahwa proyeknya bagus atau tidak. Bukan seperti itu dunia ekonomi, ya, bukan seperti itu. Apalagi dunia kripto, itu bukan seperti itu teman-teman, ya. Bukan berarti harga yang tinggi berarti proyeknya bagus. Oh, tidak seperti itu. Semua ada hubungannya, ada tergantungnya. Apalagi P-Network bukan seperti kripto lainnya seperti BTC, BNB. Iya, memang bukan, karena dia pakai algoritma yang berbeda. Tapi tetap algoritma yang digunakan adalah algoritma Stellar yang sudah mempunyai peringkat nomor 19, dan Stellar juga cryptocurrency. Sehingga ketika menggunakan algoritma tersebut berarti Bitcoin juga sama seperti kripto lainnya. Gitu ya, itu kesimpulannya. Oke, semoga bermanfaat. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan, nanti saya pilih, mungkin kalau bagus dan bisa ada pesan atau pesan yang bermanfaat buat viewer, ya saya buat. Tapi kalau tidak atau hanya sekedar nge-hit, saya tidak peduli, karena nge-hit gunakan data juga untuk menyanggah apa yang saya katakan. Kalau tidak bisa menyampaikan datanya secara valid, ya saya pikir nggak perlu saya ladenin ya, karena teman-teman juga bisa baca sendiri dan bisa membuktikan sendiri. Apalagi ini ya, apalagi sedikit lagi akan open mainnet. Ketika sudah open mainnet keluar, kita sama-sama nanti belajar. Jikapun saya salah, saya akan belajar kepada yang lebih tahu. Ya, karena saya tidak akan menutup diri. Ketika memang saya salah akan bilang salah, tapi kalau benar ya teman-teman mohon sadar diri, berarti ada yang perlu kalian harus pelajari lebih lanjut gitu. Oke, begitu saja video ini. Terima kasih banyak dan happy petir. Bye bye.